Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyoroti persoalan mendasar dalam penyaluran bantuan sosial, yaitu data penerima yang belum sepenuhnya mutakhir. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja di Bandar Lampung Sabtu 25 April 2026. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama pemerintah Kota Bandar Lampung dan Badan Pusat Statistik. Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul mengakui masih terdapat penerima bansos yang belum tepat sasaran. Selama 1 tahun terakhir, Kementerian Sosial terus melakukan konsolidasi data secara bertahap. Langkah ini mencakup pengalihan bantuan dari penerima yang tidak memenuhi kriteria kepada masyarakat yang lebih berhak. Menurut Gus Ipul, pembenahan data memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah hingga tingkat terbawah seperti RT dan RW. Pemkot Bandar Lampung untuk satu konsolidasi data bersama BPS di Bandar Lampung ini, Bandar Lampung. Yang kedua, kami juga untuk berkoordinasi dengan sekolah rakyat. Hari ini juga di sini Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung. Harapannya adalah ke depan ini data kita khususnya di Bandar Lampung makin solid, ya kita mutakhirkan secara bersama-sama. SDM untuk kemutakhiran kita depan, terutama kolaborasi antara operator data desa dan RT, RW dan unsur-unsur di dalam desa maupun kelurahan. Setelah itu nanti bekerjasama dengan pilar-pilar sosial kami, salah satunya adalah para pendamping. Intinya ada beberapa hal yang harus kita tindak lanjuti. Apa yang menjadi program strategis dari Bapak Presiden Prabowo? Pertama, datanya harus akurat agar bansos tidak salah. Yang kedua, bansos yang diterima masyarakat itu harus memberdayakan. Jadi tidak hanya sekedar memberikan bansos, tapi juga kita tidak lanjuti dengan memberdayakan. Dan yang terakhir itu adalah penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai bagian daripada pengentasan kemiskinan. Ini adalah program-program strategis Bapak Presiden yang perlu kita tindak lanjuti sampai di tingkat bawah. Karena tentu kita perlu kolaborasi agar apa yang kita lakukan ini berdampak nyata terhadap masyarakat. Saya kira itu bagian. Karena datanya dulu mungkin ya masih belum dimutakhirkan. Sekarang secara bertahap kita mutakhirkan. Belum semuanya tepat sasaran. Maka itu selama 1 tahun terakhir ini kita betul-betul melakukan konsolidasi, mengalihkan dari mereka yang tidak memenuhi kriteria kepada mereka yang memenuhi kriteria. Itu yang kami lakukan. Salah satunya adalah kolaborasi kerjasama beserta pemerintah daerah. Kalau presentasinya tidak tepat itu berapa? Ya nggak bisa dikira-kira, harus kita lakukan semacam uji coba seperti di Banyuwangi ya. Kita bersama beberapa kementerian di bawah koordinasi Pak Luhut melakukan apa yang kita sebut dengan digitalisasi bansos. Di situ akan kita menemukan bukti-bukti nyata berapa persen yang error. Nah itu kita perbaiki. Gak apa-apa kita terima aja sebagai bagian dari upaya kita untuk memperbaiki. Jadi memang kita akui ada yang belum tepat sasaran. Kita akui secara jujur, kita mutakhirkan bersama-sama. Setelah itu kita alihkan bansos ini kepada mereka yang memenuhi kriteria. Pak PBI mungkin tindak lanjuti di 42 kabupaten kota. Saya dulunya apakah Bandar Lampung masuk? Lampung Metro. Lampung yang masuk itu. Nah, Lampung yang sudah masuk itu. Kalau di 42 ini nanti sudah bisa kita lihat hasilnya positif sama dengan yang Banyuwangi, akan kita kembangkan secara nasional. Ini juga atensi Bapak Presiden. Jadi digitalisasi bansos itu juga menjadi bagian dari atensi Bapak Presiden. Yang memimpin Pak Luhut, Kementerian Sosial di dalamnya. Nah, yang dijadikan
coba itu adalah bantuan untuk program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai yang lewat Kementerian Sosial. Kalau data tadi itu ada tablet khusus nggak sih Pak? Ya kita secepatnya kita terus konsolidasi. Jadi kalau nanti di kelurahan di desa sudah punya operator data desa dan itu bisa langsung update setiap saat dan dikirim ke BPS akan segera melakukan verifikasi validasi dan menyajikan data dalam bentuk rankingan desil 1 sampai desil 10. Maka pemutakhiran dari daerah, dari desa itu sangat penting ya, karena yang paling tahu kan semestinya RT, RW yang paling tahu. Tapi kan ada warga yang mungkin sudah pindah ya. Dinamis sekali data itu luar biasa. Antara pagi sama sore sudah beda karena ada setiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah tempat, ada yang menikah, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas. Jadi dinamis sekali data itu. Konsolidasi data kita. Jadi memang setiap bulan kita ada pengalihan dari yang tidak memenuhi kriteria kepada yang memenuhi kriteria. Kalau kita menonaktifkan 11 juta, ya 11 juta, maka kita juga mengalihkan kepada 11 juta yang baru. Jadi sama, tidak dikurangi alokasinya, cuma dialihkan. Nah, bagi yang merasa pengalihan atau penonaktifan itu tidak sesuai, boleh melakukan reaktivasi. Saya ingin sampaikan dari 11 juta lebih yang kita nonaktifkan, sampai sekarang sudah lebih dari 2.200.000 yang reaktivasi, sudah aktif kembali. Jadi awalnya aktif, dinonaktifkan, setelah itu mereka melakukan reaktivasi. Dari 2.200.000 lebih itu 300 lebih kembali ke PPIJK. 1.400.000 lebih itu dibiayai, diambil alih biayanya oleh daerah, diambil alih oleh Pemkot, diambil alih oleh provinsi, diambil alih oleh kabupaten. Itu 1.400.000. Sisanya beralih ke mandiri dan juga dibiayai oleh perusahaan di mana mereka bekerja. Artinya evidence-nya adalah bahwa ada 11, tapi ada juga yang aktif kembali. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan digitalisasi bansos sebagai instrumen perbaikan berbasis data. Program ini telah diuji coba di sejumlah daerah dan akan diperluas ke puluhan kabupaten dan kota. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengecek status penerima bansos, sekaligus mengajukan usulan atau sanggahan. Pemerintah menegaskan perbaikan penyaluran bansos akan terus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kejujuran dan keterbukaan.